Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan sistem manajemen basis data. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke, teman-teman. Kemarin ya, kita sudah membuat bagaimana cara membuat IR diagram, kemudian mengubah IR diagram menjadi skema basis data, kemudian skema basis datanya kita buat menggunakan apa namanya MySQL Workbench ya. Jadi langkah-langkahnya itu seperti itu teman-teman. Ketika membuat sebuah basis data gitu ya. Oke, langkah-langkah tersebut kira-kira mau ada yang ditanyakan teman-teman? Belum mulai? Oke, Belum sih Pak intinya Ryan. begitu. Oke, kalau itu kita masuk ke fase berikutnya ya teman-teman ya. Jadi pada saat kalian melakukan analisis, kemudian sudah ada fakta-fakta yang ada gitu ya. Ini fakta-fakta ini, langkah-langkah ini sebenarnya kalian lewatin gitu ya. Karena langkah-langkah yang ini itu nanti akan kalian lakukan di perkuliahan analisis dan desain sistem ya. Analisis dan desain sistem. Nanti ada dua ya, 1 dan 2. Ini akan kalian mulai terima itu pada semester 4 dan 5. Jadi semester depan kira-kira. Nah, yang ini kan sudah saya model itu kemarin sudah saya kasih data-datanya gitu ya. Saya kasih proses bisnisnya gitu kan. Kemudian pas lagi UTS juga ini sudah saya sediakan. Nah, kemudian kalian buat IR diagramnya kan. Nah, ini menggunakan Draw.io. Oke. Kemudian kalian buat setelah IR diagram kalian buat ya, kalian apa namanya secara iteratif gitu ya. Kalian buka lagi, kalian sesuaikan dengan requirement, apakah benar-benar sesuai atau belum ya. Kemudian ada batasan-batasan semacam kardinalitas segala macam ya. Kemudian jenis-jenis atributnya itu kalian sudah benar-benar matang di sini gitu ya. Baru kalian ubah menjadi skema kan. Yang di sini menggunakan MySQL Workbench ya. Itu. Coba saya cek dulu, saya stop sharing dulu ya. MySQL-nya saya jalankan dulu, kemudian Workspace-nya. Akan kuliah. Oke, ya. Jadi kemarin kita coba membuat IR diagramnya kan. Jadi IR diagramnya itu, nah ini ya. Nah inilah ya. Oke, IR diagramnya itu seperti yang di kiri ini, gitu ya. Ini artinya. Nah, nanti kalian ubah menjadi skema. Ini skemanya.
Oke, skema. Ini saya tambahkan aja deh, biar nggak menarik. Ya, biar nggak menarik. Biar menarik. Jadi ini saya insert yang kiri ini IR diagram. Oke. Sedangkan yang ini skemanya. Bahasa Inggrisnya aja ya, skema. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui ya teman-teman ya, merubah dari diagram menjadi skema atau pertama ya Mbak, ya diagram ini krusial banget ya. Ini akan benar-benar membentuk fondasi bagi bentuk basis data kalian. Jadi kalian itu ketika membuat ERD itu jangan sembarangan gitu ya. Benar-benar di validasi lagi, diverifikasi lagi, disesuaikan dengan keinginan dari user segala macam gitu ya. Dipastikan constraint-nya gitu ya. Constraint itu ininya ya, constraint-nya. Yang ini kan constraint nih. Nah, ini kalian harus pahami benar, ini constraint juga. Kemudian mana atribut yang multi value, mana yang akan menjadi kandidat apa namanya primary key-nya ya, mana yang dia atribut derived-nya yang atau yang diturunkan ya, mana dia menjadi entitas lemah, mana dia jadi entitas kuat. Ini harus benar-benar kalian pahami, karena kalau tidak nanti ke langkah berikutnya ya, ke langkah membuat skema nanti akan salah. Ketika akan salah ya, nanti ketika kalian melakukan coding ya, membuat perintah-perintah SQL menggunakan skema ini gitu ya, nanti juga akan repot gitu ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi dari titik ini nih kalian harus sudah benar-benar matang. Caranya gimana ya, sering latihan gitu ya. Latihan-latihan, saya nggak tahu nih nanti sistemnya gimana kalau kalian nggak latihan gitu ya. Silakan mungkin kalau kalian punya satu apa, bisa minta di-review apa gimana gitu ya, bagaimana membuat artinya, bagaimana membuat skemanya gitu kan. Yang benar seperti apa gitu ya. Silakan kalian nanti bisa tanya-nanya atau bisa minta ada pembahasan atau seperti apa gitu ya. Nah, setelah kalian membuat skema ini ya menggunakan IR diagram, teman-teman ya, kira-kira yang seperti ini ya. Ini nanti tentunya kalian akan lebih mudah ketika membuat apa namanya basis datanya gitu ya. Ya, tentunya menggunakan apa? Menggunakan perintah-perintah SQL ya. Dan pertemuan ini yang akan kita bahas. Sebenarnya harusnya kalian sudah eh, tahu ya cara membuatnya, gitu kan. Nanti gini aja, untuk praktek, kita kan kemarin sudah menetapkan ya, kita akan menggunakan dbeaver ya untuk akses basis datanya. Jadi tidak menggunakan php-admin lagi ya, karena nanti akan lebih enak. Ini kok cari kalian nanti download yang community edition aja nggak apa-apa. Oh, ya, gitu ya. Dan kalau nggak salah nanti kita database-nya kan menggunakan Postgre ya teman-teman ya. Coba nanti kita coba menggunakan Postgre, caranya seperti apa? Hmm, karena Postgre ini lebih menantang, bukan menantang ya. Nanti kalau kalian kerja itu kemungkinan kalian menggunakan MySQL itu tidak tidak bukan tidak disarankan ya. Eh, apa ya? Dia itu lebih bisa di-maintain menurut saya. Jadi MySQL itu dia mudah dipelajari ya, tetapi strip down itu menghilangkan banyak kelebihan-kelebihan dari basis data sebenarnya. Makanya nanti kita pakai Postgre saja ya. Kita coba pakai Postgre. SQL-nya sih mirip ya, cuma beda-beda dikit aja sih. Oke, ya. Jadi semacam itu ya. Nanti kalian silakan yang punya laptop
ya dipasang di Beaver sama Postgre-nya. Kemudian yang pakai komputer kampus silakan Postgre sama di Beaver-nya juga dipasang. Gitu ya. Nah, nanti kita akan coba masuk ke di sini ya. Program yang kita gunakan saya share lagi dulu. Dan ini menggunakan MySQL, MariaDB atau Postgre. Software yang digunakan ya, saya tambahkan ya. Software yang digunakan. Silakan kalian memasang Postgre ya. PostgreSQL dan di Beaver ya. Di Beaver. Ini IDE untuk mengakses basis data. Basis data menggantikan phpMyAdmin ya. Karena kita juga atau kalau phpMyAdmin atau PGSQL ya. PGSQL gini. PGSQL ya. PGAdmin ya. Jadi kalau kalian masang apa namanya Postgre itu masang Postgre itu ini untuk Postgre ya. Akan terpasang PostgreSQL ya. Akan terpasang PGAdmin. Kalau phpMyAdmin itu untuk MariaDB atau MySQL ya. Jadi kita gantiin aja satu aja ini. Tampilannya juga lebih menarik gitu ya. Tadi mana? PGSQL-nya belum muncul ya. Belum muncul ya dah. Postgre-nya itu DBMS. Oke. Ini harusnya kalian sudah pernah praktekin sih ketika di dasar basis data yang diajarkan oleh Pak Mukrodin. Cuma akan kita bahas sedikit, mungkin ada beberapa yang kalian belum ngeh ya, atau apa ya, ya belum ngeh lah ya. Tujuannya ya pembelajaran kita adalah memahami penggunaan SQL ya, memahami assertion, memahami view, bagaimana cara memodifikasi skema basis data relasional dan menggunakan DBMS. Oke. Jadi ini software yang digunakan teman-teman ya. Ya, ini sejarah aja ya. SQL ya. Jadi SQL itu sebenarnya ditemukan tahun 76 sebenarnya. Gitu ya. Didasarkan atas SQL ya. Jadi SQL itu singkatannya tadinya Structured English Query Language. Jadi dia bahasa query ya. Ceritanya begitu ya. Bahasa query menggunakan bahasa Inggris. Intinya itu. Jadi nanti jangan salah kenapa kok menggunakannya bahasa Inggris ya. Karena yang menciptakan juga menggunakan bahasa Inggris. Ya dari tahun 76 ya teman-teman ya. Jadi yang kita pelajari itu sangat kuno gitu ya. Dan sampai sekarang masih dipakai. Kemudian SQL ini dibuat berbasis square ya. Specifying queries as relation expression ya. Kemudian riset IBM pada eksperimen basis data relasional yang disebut sebagai sistem R. Akhirnya karena ini waktu itu keren, canggih gitu ya. Ya intinya jadi gini ya teman-teman ya. Kalau kalian membuat satu standar di dalam sebuah industri ya, kalau dia bagus gitu kan, kemudian dipakai oleh banyak orang gitu kan, memiliki pondasi yang bagus, itu nanti akan dijadikan standar. Di dunia itu ada
dua ya, ada ANSI sama ISO di dalam dunia standarisasi internasional. Itu dia akan nyomot-nyomot semua standar ya. Misalnya kayak sekarang itu ada standar HDMI ya untuk koneksi ke video, ya, terus standar USB gitu ya. Itu dijadiin ISO akhirnya nantinya ya. Jadi SQL itu jadikan sebagai standar oleh ini, sehingga akhirnya mau nggak mau ya karena udah jadiin standar, maka akan dipakai terus gitu ya. Jadi SQL-nya akan dipakai terus. Perkembangannya ya setelah dijadiin ISO, jadiin standar itu pada 86 itu ada namanya SQL 1 berversi-versi ya, SQL 2 terus sampai akhirnya ada standar SQL 2016. Nanti ada standar SQL berapa. Dan yang namanya standarisasi itu tidak semuanya diadopsi ya oleh DPMS nantinya. Intinya begitu ya. Silakan kalau kalian mau searching yang terbaru itu SQL seperti apa. Nanti yang akan saya jelaskan di sini SQL standar yang kemungkinan besar itu secara umum jalan di dua atau di banyak DPMS. Tapi nanti kalian jangan kaget ya kalau di tiap-tiap DPMS itu mereka memiliki sintak tersendiri gitu kan. Karena kan kita masih komplit ya, masih berkembang. Nah, nanti biasanya sih kalau sintak-sintaknya itu ternyata bagus, nanti diadopsi menjadi standar gitu ya. Gitu. Jadi nanti Oracle punya SQL sendiri walaupun mungkin 60% sampai 70% itu mengacu pada standar. Gitu ya. Jadi nanti ada sintak-sintak third party namanya ya yang menjadi proprietary dari masing-masing DPMS. Oke, nanti yang akan kita pakai teman-teman ya, itu adalah basis datanya company ya teman-teman ya. Nanti kalian coba saya kasih eh, apa sih namanya skema basis data ya. Jadi SQL untuk create, tetapi nanti dalam Postgre gitu ya, karena ada perbedaan sedikit dari MySQL. Nanti saya kasih skripnya, kemudian datanya akan saya pooling gitu ya, akan saya pooling juga di dalam situ. Nanti kita akan latihan menggunakan SQL-nya ya. Jadi ini nanti yang akan kita pakai. Ini hmm, oke, nanti ini saya ganti deh. Karena kemarin saya bikin yang baru ya. Ini skema basis data. Ini dalam bentuk ini udah nggak perlu sih yang ini ya. Ini mah udah dalam bentuk kita pakai yang dalam bentuk ini aja. Cuma kita punya yang lebih update ya. Kita pakai yang ini. Saya takutnya berbeda nanti ke depannya nggak itu, nggak sama. Oke, kita pakai ini aja. Nanti saya kasih skripnya ya teman-teman ya. Nanti saya kasih skripnya, cara bikinnya seperti apa. Oke. Nah, ketika kita membuat database pertama kali gitu ya, kita menggunakan create database seperti ini, gitu ya. Tetapi perlu jadi gini teman-teman ya. Jadi di dalam database itu sebenarnya satu database misalnya ya, kalian bisa memiliki lebih dari satu skema teman-teman ya. Dan masing-masing database, masing-masing skema itu punya otorisasi yang berbeda sebenarnya. Yang boleh mengakses siapa aja gitu kan. Tetapi lah ini yang saya agak bingung dulu ya. Itu kan ada istilah create database di sini gitu ya, sama di create database sama create skema gitu ya. Gitu. Yang bikin bingung itu di MariaDB atau di MySQL gitu ya. Skema dan database itu dianggap sama teman-teman ya. Tetapi kalau di Postgre tidak. Nah, nanti coba kita bikin ya. Kita coba ini dalam artian kalian Postgre-nya sudah jalan ya. Ini PGSQL nih. Oke, ini nggak apa-apa. Ah, passwordnya apa nih? Hmm, saya lupa nih. Saya lupa admin ya. Saya lupa passwordnya apa. Kita pakai yang
yang Dream di Beaver aja. Kalau di sini udah masuk sih. Connection views. Bener kok ini passwordnya root. Oh, mungkin saya waktu itu rootnya itu ya huruf gede semua ya. Oh iya kan, rootnya huruf gede semua. Oke, ya jadi seperti ini nih ya. Sebenarnya sama kalian boleh pakai admin, terserah kalau mau otak-otik. Ini bawaan dari Postgre ya. Sama PHP admin juga bawaan dari MySQL ya. Oke ya teman-teman. Cuma kita pakai di Beaver aja ya. Mudah-mudahan ini kelihatan ya layarnya. Atau gini aja deh. Ini kayaknya layarnya terlalu kecil. Saya stop sharing dulu. Display settingnya saya rubah dulu. Nggak ngepek ya. Oh, nggak ngepek teman-teman. Ternyata nggak ngepek sama di Beavernya. Oh, tidak nggak apa. Pakai yang kecil aja nggak apa ya. Oke, nggak apa deh. Saya sharing aja dulu yang ini. Oke, nanti kalian praktekin ya teman-teman ya. Saya juga agak lupa karena jarang pakai ini. Oke, jadi di sini nanti ada database sama skema ya. Jadi di dalam database itu nanti ada skema-skema gitu teman-teman ya. Dan kalau di mana di Postgre itu skema yang umum ya. Kalau kita tidak sebutkan itu disebut sebagai public. Coba kalau kita create new database ya, klik kanan sebenarnya bisa ya. Cuma coba kita pakai SQL editor ya. Coba ya kita bikin database-nya company ya. Create, kita coba ya, create database. Kita kasih nama company. Kita jalankan coba ya. Ini berhasil ya, execute. Coba kita lihat. Eh, oh, jangan lupa sering di refresh ya teman-teman ya. Kalau sudah create sering di refresh. Takutnya nggak muncul. Hmm. Kok nggak muncul ya teman-teman ya? Create-nya tidak refresh. Apa karena ini saya, publik. Hmm, default admin, choose database or schema. Atau bisa juga sih kalian klik kanan di sini ya. Untuk pertama bikin database, owner Postgres saja, database company. Ini template-nya nggak usah lah ya. Eh, show all database option in connection setting. Ini ada connection setting harus dirubah nih. Nanti kita lihat ya, edit connection.
Atau deh, bingung sendiri saya. Coba nggak mau ya. Create database company. Show all database option. Show all database option. Connection setting ya. Wah, saya kurang tahu nih. Coba kalau pakai PG admin, ini database-nya satu ya. Create database coba ya. Database company, definition, ini dikosongin dulu aja. Nah, ini SQL-nya nih. Create database company with owner, Postgre, encoding, local provider, connection limit, is template. Bentar, saya penasaran nih, penasaran. Saya copy-copy deh, biar paham. Nah, jadi dengan adanya ID ini kan terbantu ya kalian ya. Coba kalian ini bisa nggak? Already exist ya. Bentar, 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 bentar. Ternyata already exist. Tapi di sini nggak ketemu ya. Hmm, refresh. Ah, ini nih, muncul kan. Oke, harus di refresh dulu ya teman-teman ya. Harus di refresh dulu. Jadi kalau di Postgre ini teman-teman ya, bisa saya ketik nggak? Ini dia ada database, ada skema ya, gitu. Kalau di MariaDB nggak ada, gitu ya. Ini ada database, ada skema. Skemanya masih ada satu skema publik ya, gitu. Gitu. Jadi antara basis data dengan skema itu bisa bisa dibedakan kalau di. Nah, misalnya nih di database company ini ada skema-skema untuk ya misalnya untuk apa HR ya atau untuk akuntansi segala macam itu bisa dibikin nih nanti sini create skema lagi gitu ya. Misalnya ini ternyata basis data kita itu sebenarnya basis data untuk kalau ini kayaknya HR ya, untuk HR ya. Coba ya kita bikin create skema namanya HR ya, Human Resource ya. Iseng aja. Nah, ini create skema. Nah, bikinnya gini. Eh, nanti kita, oke kita save. Ini ada HR ya. Gitu. Jadi dalam basis data company ada skema untuk HR. Kita anggap ini skemanya HR ya teman-teman ya. Gitu. Sementara tolong pakai PG admin aja dulu ya. Karena ternyata pakai ini harus ada settingan tadi. Multi database tadi ya. Ini kalau kita refresh, padahal tadi bisa jalan ya. Bisa jalan di sebenarnya tadi tuh. Karena belum nggak bisa jalan ya. Karena nggak tahu nih settingan ininya dari si all basis datanya ya. Atau saya buat settingan baru coba ya. Saya buat koneksi baru nih. Eh, 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 ini.
Saya buat koneksi baru Postgre ya. Ini localhost saja, portnya dibedain. Username Postgre, passwordnya gede semua, root. Terus show template database. Kok nggak ada ya? Oh, penasaran ya. Show database. Sesuatu pernah my live ya, nomor database. Nggak ada ya settingan itunya ya teman-teman ya. Oh ini soal database-nya harus diklik ya, harus dicek. Berarti ini. Coba. Oh iya ya. Berarti nanti kalian nih teman-teman ya. Ini ini saya ulangin ya. Kalian hapus aja dulu deh. Ini koneksinya kalian hapus. Ini ngapus koneksi mah nggak menghapus basis data ya teman ya. Kalian hapus. Nanti bikin koneksi Postgre-nya teman-teman ya. Itu di sini ya. New connection, kemudian Postgre kalian pilih. Nanti kalau kalian mau nambahkan yang lain-lain bisa nih MariaDB atau MySQL gitu ya. Kayak saya kan punya MariaDB nih. Nah, ini yang bisa diakses sama PHP admin gitu. Terus kita bikin ya koneksi baru pakai PostgreSQL. Ini biasanya default aja, jangan lupa passwordnya ya teman-teman ya. Terus ininya harus dicek ya soal database ya. Ini harus di save password, kalian finish aja. Nanti dia terkoneksi dan muncul ya. Nah, ini ada database company. Ya, samalah ya. Skemanya HR ya, sama public. Nanti yang kita pakai yang HR-nya aja ya. Anggap ini apa namanya? IR diagram ya atau skema yang kita pakai. IR bentar. Skema basis datanya untuk HR ya, human resource ya, karena isinya data-data company-nya. Oke. Udah ya, ini udah ada HR. Tabel-tabel nanti akan muncul di sini kalau ada tabel ya, itu. Oke, terus apa lagi? Ya, ini cara membuat database pertama kali ya. Jadi kita kasih namanya, kita kasih nama di sini. Maka di sini ya teman-teman ya, database-nya company ya, skemanya kita kasih nama HR aja deh, HR. Oke, atau gini ya, biar nggak anu besar kecil gitu ya, kita pakai kecil semua aja lah ya, dibiasakan. Ini saya pakai yang besar-besar ini teman-teman, itu untuk membedakan bahwa ini adalah sintaknya gitu ya. Ini adalah variabel-variabel yang memang tidak harus apa namanya sesuai dengan teks di sini ya. Jadi kita tadi ya udah membuat database company, kemudian skema HR ya. Di sini terlihat ya database-nya company. Ini database Postgre jangan dihapus teman-teman ya. Ini punyanya Postgre nih, hati-hati nih. Dia akan ngekip semua apa sih namanya yang berhubungan dengan basis datanya dia. Basis datanya basis data sama kayak kalau di PHP atau di MySQL itu ada namanya, kita lihat ya, ada namanya basis data yang nggak boleh dihapus, punyanya dia. Hmm. Ini PHP adminnya ini nggak boleh dihapus, tapi ini punya PHP adminnya sih, ya. Kemudian sys ini nggak boleh dihapus, karena ini basis datanya konfigurasinya mana, ya.
Itu sih ya, intinya itu teman-teman. Oke ya, dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti ada HR sama publik ya. Ini publik itu bawaan. Karena ketika kalian membuat basis data itu harus ada skema. Skema publik sama ini bawaan sana. Jadi nanti ini nggak akan kita pakai. Bisa kita hapus nggak? Bisa sih dihapus ya. Cuma berbahaya nggak lah ya. Tapi janganlah, biarin saja ya. Tadi di Postgre juga ada skema publik. Oke, tapi nanti yang akan kita pakai yang di HR ini ya. Oke, paham ya? Jadi ini sudah kita bikin. Kemudian ketika kalian membuat basis data, teman-teman ya, itu menggunakan create table ya. Create table, kemudian nama departemennya, gitu kan. Sorry, nama tabelnya, gitu kan. Kemudian ini atribut ya. Nah, atribut ini nanti disesuaikan nih dengan yang ada di baik di IR diagram atau di mana di sini ya. Departemen ya, number gitu kan. Hmm, bentar, ini dia berubah-ubah ya. Tidak sesuai dengan ininya ya. Misalnya ini ya, departemen itu ada number di sini. Gitu ya. Kalau di sini pakainya di name, di number, manager SSN itu tetap sama ya. Manager SSN, departemen ya, status. Oh ini employee SSN ya, sebagai manager ya. Hmm. Oh ini menarik nih teman-teman nih. Menarik nih teman-teman. Jadi ketika kalian membuat skema ya, ini saya salah juga teman-teman ya. Saya rubah nih. Oke, ketika kalian membuat skema ya teman-teman ya, ini silakan pokoknya nanti kalian rubah ya. Kalian boleh mengubah-ubah nama dari atributnya ya, agar walaupun tidak sesuai dengan apa namanya, dengan di sininya ya, di mana? Di sininya ya. Jadi departemen itu nggak harus number ya. Bisa kalian ubah-ubah. Terutama atribut hasil dari ini apa namanya relationship ini nih, hasil dari hubungan ya. Kayak misalnya nih departemen dengan employee itu kan ada yang manage ya, itu ada manajernya kan. Ketika kalian buat di sini kan ini ya, yang employee SSN ini dia itu nyebutin nama tabelnya dengan primary key-nya, maka disebut employee SSN. Maka untuk lebih memberikan arti gitu ya, meaning-nya itu yang ini harus dirubah nih. Ya, jadi manager SSN. Nanti tolong ini dirubah ya. Ini kemarin ada yang miss berarti. Manager SSN ya. Kemudian apalagi yang ini kan supervisor ya. Jadi employee ini punya supervisor siapa yang dihubungkan dengan relationship yang ini ya, yang rekursif ini. Nah, ini diganti nanti di sini. Supervisornya itu siapa? Supervisor SSN saja. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi memiliki arti. Ini sih apa sih? Oh, ini supervisor SSN. Kalau ini departemen number bentar, enaknya pakai apa ya? Departemen number aja nggak apa-apa sih. Pakai departemen number nggak apa-apa. Kemudian mana lagi? Ini works on nanti kita coba ya rubah-rubah sesuai dengan yang ada di slide aja ya, sambil jalan ya. Jadi ketika kita membuat basis data itu bisa dirubah-rubah ya. Manager SSN, manager start date ya. Jadi start date-nya juga dirubah. Ini start date apa nih kan bingung kan? Start date apa nih? Sedangkan di skemanya itu kan kemungkinan masuk ada di sini kan di artinya start date apa ini gitu kan? Oh ternyata start date employee sebagai manager. Ya. Oke jadi di sini nanti start date ini juga kita
ganti namanya menjadi manager start date. Ya, MGR di sini. Atau saya ganti manager lah, event apa namanya itu ya. Number INT kemudian ya. Oke. Manager SSN ya, SSN juga pakai INT aja nggak apa-apa. Oke, saya rasa begitu ya teman-teman ya. Di sini manajer SSN-nya apa? Start date. Oh, pakainya char teman-teman. Jadi ternyata manajer SSN itu dia pakai char ya. Jadi employee ya, ini harus diganti semua nih ya teman-teman ya. Diganti tipe datanya. SSN itu dia pakai karakter karena 9 angka gitu ya. Dia 9 angka. Nah, ini harus diganti. Kalau ini harus diganti, ini udah diganti teman-teman ya. Maka yang berhubungan dengan SSN juga harus diganti semua nih. Kayak supervisor SSN ya, ini harus diganti nih. Diganti char 9. Oke, nah ini kok. Nah, udah ya char 9. Pokoknya yang merujuk ke dia tuh. 9 ini manajer SSN yang ini juga jadi char 9. Memang agak repot ya teman-teman ya. Kemudian ini employee SSN yang ini juga dia harus jadiin char. Kalau enggak dia nanti error teman-teman. Ya, karena harus sama. Terus project number INT, departemen number. Oke. Ini departemen number pakainya apa? Pakai integer ya. Biarkan pakai integer. Oke, saya akan memperbaiki slide-nya sama itunya biar nggak bingung kalian ya. Oke, dia pakai char ya. Departemen number. Bentar, ini saya ganti manager start date. Waduh, akhirnya ini jadi geser ya teman-teman ya. Ini saya pakai tab ya. Wow, tabnya jauh amat. Yakin aja. Nah, ya, jadi nanti ini tipe datanya gitu ya. Jadi creatable tipe datanya segala macam. Oke, ya. Ini yang jadi perhatian. Oke, jadi cara membuatnya itu creatable. Atau kalau kalian menggunakan di Beaver, cuma ya ini bukan saran ya, nggak bagus gitu ya, saran nggak bagus ya. Kalian bisa pilih skemanya, kemudian klik kanan, create new table gitu kan. Kalian bisa bikin nih di sini, ya ditambahkan kolom-kolomnya apa aja, gitu ya. Create new column misalnya ya. Nah, misalnya apa-apa gitu ya, unikinya apa. Cuma ini nggak disarankan, gitu ya. Gitu. Karena akan lama ya. Ini saya hapus saja. Dilihat ya. Oke, seperti itu teman-teman. Lah, atribut not null ini menunjukkan bahwa atribut tersebut tidak boleh berisi null ya. Nah, kemarin saya dapat jelaskan ya, null itu apa? Null itu dia tidak ada datanya intinya ya. Itu. Terus pada SQL2 dapat ditetapkan primary key-nya, secondary key, dan batasan integritas referensial atau foreign key-nya, gitu ya. Hmm.
Misalnya kalau kita akan menambahkan foreign key, tadi kan yang manajer SSN, dia akan mereferensi employee SSN. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ketika di departemen to manager SSN itu apa, nah ini ya, ini relasinya kan, dia akan referensinya ke sini. Maksudnya itu ya. Ini kan berarti foreign key nih. Ini logo foreign key, ini logo primary key. Jadi ini foreign key-nya itu merujuk pada primary key yang ada di tabel employee. Nih, tabel employee terus SSN-nya apa, gitu ya. Tapi ketika kalian bikin seperti ini, teman-teman ya, itu pastikan tabelnya itu sudah ada gitu ya. Jadi referensi-referensi ini tuh tabelnya harus sudah ada gitu kan. Kalau enggak nanti juga error ya. Ya, nanti saya kasih skripnya deh ya, biar kalian bisa eksperimen sendiri, sendiri ya. Intinya seperti itu. Terus kalau unik, ini maksudnya si atribut ini gitu ya, ini harus unik gitu ya, gitu. Kalau isinya nggak unik, nanti ada error. Nah, nanti kita coba praktekkan ya. Ini kita ikutin aja ya. Di sini dijadi id number. Ini jadi dname ya. Nah, tuh, biar menarik. Biar sesuai dengan yang ada di sini. Contohnya itu ya. Kemudian misal ya, dnumber, dname dan dnumber ya. Misal ini pakai kecil aja. Misal dname dan dnumber merupakan atribut komposit yang tidak boleh sama alias unik, ya, maka dibikin seperti ini ya. Kalau dia komposit. Dari ini kok nggak lurus. Ya udah lurus ya. Oh, memang jenisnya gitu. Kalau saya ganti pakai Virago, lebih menarik ya. Ganti Virago aja lah. Oke, misalnya tabel employee ini ya. SSN, FNAME, MNET, birthdate. Nah, ini nggak apa-apa pakai ini. SSN-nya cari ya. Hmm. Jadi ini nama teman-teman ya. Jadi ini kan komposit nih. First name, middle initial sama L name itu namanya itu harus berbeda gitu ya. Misalnya ya, harus unik, maka dia harus menggunakan kalimat seperti ini. Atau kita coba ya, kalau ini kan harus mereverse ke ada foreign key-nya ya. Sekarang ini yang belum ada foreign key-nya ya. Coba ini kita jalankan teman-teman ya. Di Postgre-nya ya. Kita jalankan ya. Saya copy saja. Mudah-mudahan jalan gitu ya. Ini SSN varchar nggak apa-apa, varchar 50. Kalau di sini saya pakai varchar berapa sih? 45 ya. Oh, minute kok pakai varchar nih. Minute char aja ya. Char 1 inisial ya, middle inisial. Oke, 4545 nggak apa-apa date. Coba kita jalankan ya. Ini namanya udah SSN, F6, minute sama birth. Oh, birth date-nya pakai ginian ya. Berarti ini saya ganti lagi. Oke, biar sama ya. Atau sekalian ya ditambahkan address ya itu nanti boleh lah. Boleh kalau mau nambahin. Jadi ini coba ya kita jalankan di Beaver saja. Caranya gampang ya. Kalian pilih skemanya dulu ya. Kita pakai skema HR. Kalian klik kanan nanti bikin open SQL script ya.
Nah, jadi nanti pastikan di sininya nih teman-teman ya, ini koneksinya nih, aktif database-nya siapa? Kita kan mau menarget Postgre kan, kita pilih Postgre. Tadi sih kalau klik kanan ke situ ya otomatis ke sini ya. Ininya nanti HR ya, HR at company. Oke, nanti kita jalankan aja. Create table, ya employee, segala macam ini berantakan apa ya. Nanti kita jalankan. Oke, ini ada error. Hmm, kenapa dia error? Primary key bisa error ya. Hmm, coba kalau saya bikin tabelnya secara manual ya, secara manual deh. Secara manual. Saya bikin kolom baru namanya SSN, kemudian tipe datanya dia char ya. Char, identity nggak tahu. Dia char satu, kayak gini bisa nggak sih? Jadi dia unique primary key ya. Primary key. Cuma dia nggak lihat kelihatan itunya ya, SQL-nya ya. Ini kalau mau generate SQL-nya kayak gini ya. Alter table HS. Oh, kita anu sih alter table ya. Hmm. Oh, di sini sini sini. Generate SQL create DTL-nya ya, DTL. Create table hr.new table SSN not null constraint. Oh, ada kayak gininya teman-teman. Jadi ada constraint-nya yang harus dituliskan di situ. Oke, coba ya. Create table hr.new table. Berarti dia harus nyebutin skemanya. Ya, oh iya, karena dia di bentar. Ini di HR company ya. Coba kalau kita kasih consent sini. Constraint eh employee primary key. Oh, ininya salah ya. Ini Anda yang salah ininya ini dia. Bentar, 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 bentar. Apa harus tidak ada ini ya? Mhm. Oke. Oh, ini yang error si name-nya nih. Oh, nggak boleh ada spasi, teman-teman. Nggak boleh ada spasi.
berubah total nih. Ini berarti nggak boleh ada spasi ya. Tapi ini name error ya. Apa itu? Oh, ini baru bisa. Refresh ya, bentar. Ini baru bisa. Sering refresh ya teman-teman ya. Ini baru muncul nih employee ini. Oh, berarti unik ini nggak perlu dikasih nama. Coba employee, TTL. Oh, pakai constraint juga. Constraint, constraint juga. Unik. Oh, oh ya. Oh, berarti berarti tanpa nama itu dikasih nama sendiri ya. Hmm, 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 hmm. Employee, iya, iya, iya. Ah, ini yang saya tadi bilang apa ya namanya kalau di mana? Istilahnya apa ya? Kalau di eh Postgre ini terlalu ketat gitu ya teman-teman ya. Ini saya copy dulu deh, biar saya sesuaiin ya. Tapi saya nggak tahu nih nanti ini dijalankan di itu bisa apa enggak di oh gitu ya modelnya ya. Astagfirullah, ternyata begitu. Menarik sebenarnya sih. Constraint ya saya ganti biar sesuai dengan ini aja deh. Constraint misalnya employee. Salah. Employee primary key ya. Ternyata begini caranya. Nanti constraint namanya ya unik. Nah, apa yang unik? Nah, gitu ya. Itu ternyata. Dan nggak boleh ada space kayak gini ya. Ini ternyata nggak boleh. Oke, dites ya. Dites di sini ya. Terus ini yang ini saya hapus-hapus dulu deh. Malu-malu ini. Yes. Company HR ya tadi. Oke, loh yang itu hilang. Oke, coba ya kita jalankan di sini ya, di HR company ya. Jalankan. Oke, berhasil ya. Refreshnya pakai F5. Ternyata begitu teman-teman. Cara bikinnya ini ada kolom. Char, 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 varchar, berdate ya. Date bentuknya ya. Oke, menarik, menarik, menarik. Bentar, bentar. Ini pakai Viragat aja. Wah, ini saya banyak ngerubah nih nanti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke ya, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, intinya gitu teman-teman ya. Kita bisa membuat primary key, bisa membuat
unique. Ya, jadi nanti kalau kita insert ya, nanti kita contohin lah ya. Kalau ternyata mau insert, karena ini unik, maka dia harus berbeda nih, fname, minute, sama lname-nya. Nggak boleh sama. Contoh ya, kita contohin aja Pak ya. Ini pentingnya constraint itu. Misalnya kita ingin nambah data ya teman-teman ya. Ini di sini nih, kalau kalian double klik di table, di atasnya itu ada properties ya. Kalau properties berarti isi dari kolom-kolomnya atau atributnya apa aja. Kalau data itu isi datanya. Ya kan ini masih kosong jadi kosong ya. Oke, misal kita kasih misalnya kita kasih ya, bikin ya, add new data itu tinggal kalian klik kanan, nggak bisa ya, di bawah sini kalau nggak salah. Nih, menambahkan data ya, intro itu yang bawah sini. Misalnya kita kasih SSN-nya itu 1239 ya, dia ada 9. Kalau kurang dari 9 itu error. Ya, yang benar dulu lah ya 9. Namanya misalnya, bentar, tadi saya bikinnya, oh, minute. Gini, gini, gini. Ini salah lagi nih saya. Inisial itu bisa nol lah ya. Karena kan semua orang tidak mungkin punya misalnya inisial. Ya, tidak semua orang punya inisial lah ya. Gitu. Hmm, ya, ini saya bikin dulu lagi aja. Bikin dulu lagi. Eh, ini dibatalkan. Cancel. Eh, kalau mau menghapus employee gampang ya, pakainya drop aja. Ini gini aja nih. Kita drop table dulu ya. Drop table employee. Atau klik kanan hapus juga nggak apa-apa. Cuma ini biar keren aja. Oke ya, nanti di sini kalau kita refresh. Employee-nya kan hilang kan. Nanti kita bikin lagi baru. Yang ininya nol ya. Boleh nol ya. Kita jalankan. Nanti kita refresh lagi. Muncul ya. Nanti di sini ada properties, ada data. Misalnya datanya nanti saya provide lah ya, saya provide. Yang penting kalian sudah bisa bikin dulu. Oke. Datanya kita tambahkan misalnya ya. Add new data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini primary key nih. Kelihatan kan ada tanda primary key-nya. Full name-nya misalnya Yusuf. Inisial tengahnya nggak ada. Belakangnya ada. Tanggal lahirnya misalnya tahun 2000. Bulan 12 tanggal 13. Nah, coba kita save ya. Oke, ada datanya ya. Terus, karena ini boleh nol, maka bisa dikosongin ya. Ini primary key ya, misalnya kita mau nambahkan data baru nih. Ini primary key-nya dikosongin nih. Nah, namanya misalnya Sri Yuliana misalnya. Tanggal lahirnya berapa Mbak Sri? 2005 kira-kira ya. Ya, asal lah. Nah, nanti kita save, dia akan error. Ya, detailnya apa? Karena nol ya. Jadi SSN ini nggak boleh nol karena dia primary key. Nah, ya, kelihatan ya. Maka kita harus tambahkan, misalnya gini ya. Harus 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita save. Nah, baru bisa masuk ya. Ini primary key itu nggak boleh nol. Ini juga misalnya nih, ini kan nggak boleh nol, ini nggak boleh nol ya. Misalnya kita tambahkan lagi nih data. Ini nggak boleh nol ya, benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita nulin nih, tapi ini ada inisialnya. Misalnya
si Losiano Zulhan Abdul Majid kan, ini Zulhannya, ini Abdul Majidnya misalnya, Abdul Majid gitu ya. Itu dipisah ya, Abdul Majid kayak gini ya. Ini nanti begitu di save, ini boleh nol ya, boleh nggak di save. Nah, ini ada error nih. Yang error apa? Ternyata ini nol nih. Ini yang nggak boleh nol ya. Jadi kan ada tulisan not nol di sininya ya. Ini not nol ya. Jadi misalnya di sini ya harus ada kalau mau Rosiano. Nah, gitu. Ini kalau di save baru bisa masuk. Nah, gitu ya. Maksudnya not nol itu. Kemudian maksudnya unik ya. Ketika kita masukin, tadi kan ini sama ini dianggap unik. Misalnya ternyata ada karyawan baru nih. Namanya banyak amat. Cancel ya. Namanya Luciano, namanya sama nih. Luciano Z Abdul Majid. Misalnya ya. Tetap. Kemudian ininya beda lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, begitu di save, dia akan error. Errornya apa? Karena name ini gitu kan, itu nggak boleh sama gitu ya. Dan tiga-tiganya itu nggak boleh sama. Misalnya ternyata namanya Luciano Z Abdul Jabbar misalnya kayak gini ya. Ini saya save baru boleh masuk. Nah, ini yang disebut sebagai constraint itu ya. Jadi constraint harus unik. Jadi tiga-tiga ini fname, minute sama lname itu harus unik. Gitu. Maksud ya teman-teman ya. Gitu. Not null sama unique itu seperti itu. Primary key juga harus unique, harus not null. Misalnya ada primary key ya, nya sama gitu ya. Misalnya sama nih, sama Losiano Zulan Abdul Majid. Namanya misalnya David, kurang G ya. Ntar dimarahin sayanya. Sida Farabi misalnya. Farabi. Nah, ini ketika di save juga akan error. Kenapa? Karena SSN nggak boleh sama. Karena dia sebagai primary key. Gitu. Ya, jadinya harus dirubah. Misalnya belakangnya 44 aja. Nah, ini baru boleh di save. Masuk. Nah, maksud ya, yang disebut not null, unique, primary key, ya itu apa? Kalian harus paham. Oke, seperti ini teman-teman. Terus apa lagi? Selanjutnya, ini yang komposit ya, tadi ini udah. Nah, ini yang foreign key sama reference ya. Ini harus saya bikin dulu nih. Saya harus bikin departemen. Nah, yang ini kita bikin ya. Coba coba di name varchar 10 departemen number marketing ini 20 aja lah. Saya bikin 20 ya. Di number kan integer sebagai primary key char. Ini nggak boleh anu ya, ternyata ya. Coba ini saya coba jalankan. Error tidak di sini. Di sini ya, saya jalankan. Aduh, 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 aduh. Nah ini. Nah, ini ya. Nah, ternyata nggak error ya. Berarti benar perintahnya seperti ini. Di sini nanti ada tabel baru namanya departemen ya. Kita ini ada departemen. Nah, ada departemen. Kemudian foreign key-nya dia akan merujuk kemana? Departemen manager SSN gitu ya. FK. Oh, harus dikasih nama ya. Semua harus dikasih nama. Kalau enggak, nanti dia ngasih namanya sembarangan sih. Nggak apa-apa sih ya. Coba kalau kita lihat SQL-nya, DDL-nya, nggak usah digedein ya. Oh, bisa. Oh, modelnya begitu. Konsen departemen. Jadi foreign key-nya ditambahkan ya. Jadi pakainya alter table dia.
Hmm. Oh, iya iya ya. Jadi unik ini itu bisa ditaruh di bawah sini ya, sebagai constraint. Kalau mau diatur namanya. Tapi nggak apa lah. Kita pakai kayak gini aja nggak apa ya. Jadi nanti dia secara otomatis mengasih nama departemen di name key-nya itu sebagai unik. Kemudian ini sebagai primary key ya, primary key. Terus foreign key-nya dikasih nama ini. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa wis. Jadi kita pakai yang sederhana aja. Apa toh kita nggak terlalu butuh ini gitu ya, nama ini. Gitu. Tapi kalau mau kita cek juga bisa ya di basis datanya. Kalau ini foreign key-nya kan nggak ada ya, employee nggak ada. Jadi ini foreign key-nya merujuk ke employee. Kalau kita double klik, foreign key-nya itu manager SSN, reference-nya ini ya, source. Cuma nih kita tahu reference-nya ke employee mana? Oh ini di sini ya, ke employee ya, referensinya. Oke, ya jadi ini berhasil ya, ada foreign key segala macam ini berhasil. Primary key, oke nih, oke. Nah terus yang penting lagi ini teman-teman ya. Hmm, nah ini agak tricky nih teman-teman nih. Banyak teman-teman kalian kejeblos karena tidak memahami ini ya. Pakai 16 saja kenapa? Ah, oke. Jadi ada ini istilah on delete, set default ya, on update, cascade. Set default tidak didukung oleh MariaDB ya. Jadi ini set default tidak didukung, tapi sama itu kayaknya didukung sama si MySQL ya. Jika on update on delete tidak dispesifikasikan, maka nilai defaultnya adalah less restrict. Sebagai langkah awal dalam skema, silakan pilih restrict untuk on delete dan cascade untuk on update. Hmm, coba tadi itu on delete on update-nya apa? Di sini ada nggak ya? Oh, delete rule-nya no action. Di sini ada nih on delete. Nah, kalau update-nya jangan di sini ya. Primary key mana? Di sini nggak ada primary key-nya. Constraint ya. Primary key ada on update nggak ada. Hmm. On delete no action. Ini ada ya. Cascade restrict set null bisa ya. Jadi maksudnya gini. Kalau si SSN atau yang dirujuk itu dihapus gitu ya. Maka apa yang terjadi dengan manajer SSN-nya gitu loh maksudnya itu teman-teman. Kalau no action ya masih ada gitu ya. Cuma jadi terlanggar ya. Hmm. Tadi saya bilang apa? Untuk on update, on delete, disesuaikan maka nilai defaultnya restrict ya. Jadi khusus untuk on update, on delete itu harus di restrict. Nah ini harus di restrict nih. Artinya apa? Yang kalau misalnya yang di sana mau dihapus, di sininya harus dihapus dulu gitu ya. Jangan-jangan di sini nggak ada on update ya. Oh ini ada update rule-nya no action juga ya. Jadi nanti ini sama ininya di restrict aja dulu.
Jangan no action ya, di-restrict dulu ya. Coba nanti DTL-nya seperti apa coba? Ini drop constraint. Oh iya, alter table as constraint. Foreign key-nya, oh iya ada tambahan on delete restrict, on update restrict ya. Execute. Hmm, itu lah gitu ya. Jadi on delete restrict, on update restrict gitu ya. Tidak ada cascade di sini ya. Oh ada ya. Oh ada ya. Oh, restrict on delete, cascade untuk on update. Jadi on update-nya itu cascade. Nah, maksud saya seperti itu ya. Silakan jangan kaget. Jadi nanti kalau bikin departemen nih teman-teman ya, kita bisa lihat generate SQL kemudian DTL. Nah, ini di sini nih ada ketambahan on delete restrict, on update cascade gitu ya. Sama seperti di sini ya. On delete harusnya restrict aja ya. Tapi nggak apa ini buat contoh. Buat contoh. Jadi departemennya udah diupdate ya teman-teman ya. Terus terang ya. Kecuali nanti di manajer SN-nya itu ada defaultnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya si manajernya itu dihapus gitu ya. Dihapus gitu ya. Maka otomatis akan dijadiin no, angka ini gitu ya. Oke, ini mah gampang nih untuk nyontohin aja ya. Berarti nanti ini ditambahin ya ketika membuat ini teman-teman ya. Hmm, jadi foreign key, ini mah employee ya. Nah, ini foreign key mendesain reference apa, itu jangan lupa ditambahin on delete sama on update ya teman-teman ya. Apa-apa, ini batasan integritas referensial. Oke, tidak dijalankan. Nanti saya kasih. Bentar, ada HP masuk.
Oke, kita lanjut ya. Bentar, bentar, bentar. Oke, ini apa lagi nih? Departemen Sejawat. Oh, ini ketika kita ingin menambahkan departemen sama supervisornya ya. Oke, bisa seperti ini sih, sama aja. Pakai 16. Cuma ternyata jangan pakai itu ya. Spasi-spasi kayak gini dianggap error nih ternyata. Oke, kira-kira semacam ini ya. Ini set default tidak diterima. Jadi yang ini ya, ini tidak. Saya udah nyoba di MariaDB ternyata nggak bisa. Oke, aman teman-teman. Ini aman ya intinya ya. Nanti saya intinya gitulah. Kalian bisa menambahkan integritas referensial gitu ya. Integritas referensial itu gunanya untuk ini yang hubungan-hubungan ini gitu ya. Nah, ini namanya integritas referensial nih. Oke ya. Terus apa lagi? Menamai batas pesan. Ya ini dikasih. Tadi udah ya. Kalau mau dinamain sendiri tidak secara default. Tadi udah kalian udah lihat contohnya. Jadi ini nggak usah dijelasin lagi. Oke, memang yang benar tuh kayak begini nih. Yang benar kayak begini. Cuma tadi itu kalau dijalankan di mana, di MariaDB tetap jalan aja gitu loh ya. Tapi kalau di Postgre nggak, dia saklek banget. Makanya buat latihan kalian, tapi canggih banget loh yang Postgre itu ya. Jadi ya gitulah. Oke, supervisor ya. Nanti saya kasih skripnya deh. Lah ini teman-teman ya, kayak create domain sama cek, ya, ini tidak didukung MariaDB loh, tapi di Postgre didukung. Ya, nanti kita coba praktekkan deh. Virakot. Saya ganti Virakot aja. Oke, 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 oke ya. Create domain digunakan untuk membuat tipe data yang didefinisikan oleh pengguna ya. Tipe data tersebut dapat diterapkan pada atribut tertentu seperti tipe data bawaan, ya seperti kayak tadi ya, ada char, varchar ya. Sehingga perubahan tipe data tidak dilakukan pada setiap pembuatan relasi. Cukup pada nama domainnya saja. Cek digunakan untuk menentukan batasan-batasan tipe data yang diberikan tersebut. Nah, namun fungsi ini tidak didukung di MariaDB ya. Contohnya ini nih, ya, misalnya kita membuat domain namanya D6 ya. Saya ganti deh, gitu ya. Dan dia berupa integer, kemudian nilainya dari antara 0 dan 21 loh ya. Gitu. Jadi nanti kalau kita membuat D number gitu ya, D number ini gitu teman-teman ya. Terus diisinya itu lebih dari 21 atau 21 ya. Ini kan kurang dari 21, maka akan error gitu ya.
di numbernya. Coba ya kita bikin create domain ya. Bisa nggak ya ini di yang atas dulu deh. Ini kita kasih nama denom. Close. Di sini ada domain nggak ya? Domain. Apa? Jangan di tabel ya. Oh, nggak ada domain. Apa ini ya? Mungkin masuk nanti ke data tab ya. Saya penasaran, terus terang saja. Eh, kita jalankan ya. Coba error nggak? Masuk kan? Jadi nanti kayaknya di sini nih. Kita refresh ya. Nah, ada denom ya di sini nih. Denom itu tipe data baru ya. Keren ya si Postgre ya. Ini bedanya apa ini sama itu ya? Ini properties, ini nggak tahu. Denom ya, check value itu ya. Oke. Itu maksudnya begini teman-teman ya. Coba kita rubah ya teman-teman ya. Tadi kan sudah ada departemen nih ya. Departemen number itu propertinya yang D-number itu kan INT ya. Kita rubah menjadi denom ya teman-teman ya. Ada nggak denomnya? Nah ini nih ya. Jadi muncul di sini ya. Kita rubah ya. Kita rubah. HR denom ya. Kita save. Kita ya. Execute. Maka dia akan jadi HR denom. HR denom. Denom itu tadinya integer dari 1 sampai 20 ya. Kita cek. Coba kita kasih nama. Kita masukin ya di departemen. Kita tambahkan data. Departemen name-nya ya kita tambahkan nih. Add data. Misalnya marketing ya. Dan nomornya kita kasih 44 gitu teman-teman ya. Manager SSN-nya karena dia constraint berarti harus ada yang di sini nih teman-teman. Jadi saya kita lihat ya. Ini ya, kita ambil misalnya si David kita jadiin manager dari departemen dari mana sih? Oh ini departemen ya. Nah, gitu ya. Start date-nya mungkin 2025 tanggal kayak gini ya, misalnya. Ini kalau kita save itu error dia, ya. Padahal dia juga integer kan 44. Ya karena udah ada apa namanya tipe data baru ya, maka dia harus antara 0 sampai harus antara 1 sampai 20 ya. Jadi kalau kita kasih nama tempat di nomor 5, lah ini baru bisa masuk. Ya, kalau 0 itu tidak bisa masuk. Ya, dia akan error. Kalau 10 dia akan masuk. Save. Misalnya begitu ya. Itu namanya tipe data ya. Cuma ini ngeceknya ini ya. Constraint-nya ini ya. Denom check gitu. Dan ini tidak disupport di MySQL atau MariaDB ya. Makanya saya sudah wanti-wanti ini tuh tidak disupport ya. Saya ketik lagi deh. Ini catatan create domain dan check tidak didukung oleh MariaDB atau MySQL ya. Karena ini saudaraan sebenarnya. Oke. Drop table tadi sudah ya. Sudah saya praktekkan buat ngedrop. Cuma kalau misalnya ada yang direferensikan, nanti dia akan bilang error ya. Misalnya nih, tadi kan saya bilang ya, kalau si employee ini dia
Kalau di delete itu restrict ya. Kalau masih di referensi yang ada di sini. Maka kalau kita drop employee misalnya ya. Mana ini ya. Nanti dia akan bilang error. Karena integritas referensialnya dilanggar ya. Misalnya drop employee. Ya, kalau kita jalankan, dia akan error ya. Drop drop table kok. Bukan ini. Nah, ini ya. Oke. Tuh. Constraint kan, departemen manager foreign key itu depend on table employee. Ini nggak boleh dihapus. Karena apa? Karena di dalam departemen itu ada manajer yang datanya ada di sini. Gitu ya. Nah, gitu. Kalau bisa kehapus ya hilang semua nanti datanya ya. Kita jadi nggak tahu nih. Misalnya tadi kan ada di departemen ini ada manajernya tadi ya, si David itu jadi manajer, karena datanya dihilangkan, maka kita jadi nggak tahu nih, si manajer departemen marketing itu apa gitu ya, siapa gitu ya. Makanya tidak boleh tuh. Ini kalau dia dia primary foreign key seperti ini ya, dia akan reference. Jadi kalau kita klik ke sini, dia akan menunjuk ke tabel. Nah, ini manajernya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, manajernya si marketing itu siapa. Oh, ternyata si apa namanya Taufik gitu ya. Tinggal diklik aja ininya, tuh ya. Nanti kalau mau back tinggal pencet ini. Oke, itu caranya ya teman-teman ya. Ini nggak boleh dihapus karena masih di itu. Kemudian apa lagi? Alter table itu untuk merubah teman-teman ya. Misalnya mau menambahkan ya, tambahkan apa gitu ya. Misalnya gini nih, saya coba ya. Kita lihat nih. Ada SSN. Tadi ini SSN sudah, F6 udah, birth udah ya. Kita tambahkan address, salary, sama teks ya untuk employee. Maka kita caranya di sini ya, alter table employee. Apa? Kita mau menambahkan add ya. Tadi yang akan kita tambahkan adalah address, salary, sama seks ya. Tadi address dia varchar ya, varchar isinya 255. Kemudian kalau kalau banyak bisa nggak ya? Ini mah satu nih. Intinya bisa sih. Coba kita jalankan. Ya, jalan ya. Nanti kalau kita refresh di employee, ini kan belum ada nih. Kita refresh ya, tekan F5, muncul address di sini ya. Nah, muncul address. Coba kita tambahkan, ini kayaknya harus satu-satu kali ya. Kalau lebih dari satu gimana? Bisa kayak gini nggak? Tadi kan kurang salary ya. Salary, dia pakai apa? Desimal ya. Desimal, hmm, 10 ya. Sama seks karakter ya. 10,0 add seks dia char 1. Coba kayak gini bisa nggak ya? Kalau lebih dari satu. Jalan kan? Error ya. Apakah harus kasih koma? Ah, bisa. Berarti nanti kita F5 ya, salary, oh dia numerik ya, kemudian char. Oke, jadi kalau lebih dari satu ada komanya ya. Misalnya employee, jangan job ya, job kan nggak ada ya. Misalnya address ya, address ya. Kalau lebih dari satu, ada lagi di bawahnya add, koma pakainya ya. Add salary misalnya ya. Salary
desimal 10,0 atau satu lagi berarti seks besar 1. Oke, ini kan boleh ya, boleh 0, boleh 00 lah ya. Apa sih? Atau kalau misalnya jenis kelamin itu not null ya di sini harus tambahkan not null. Nah, gitu ya. Kalau gaji mungkin masih mau dipertimbangkan juga nggak apa-apa. Oke, ini kalau mau lebih dari satu kayak gini nggak apa-apa. Oke deh, bisa ya tadi ya. Oke, sip. Seperti itu. Itu kalau mau merubah-rubah tabel ya. Terus apa lagi? Tipe data baru pada SQL lah. Ini kan tadi saya bilang ya, SQL-nya itu selalu berkembang, gitu kan. Sehingga kan ada tipe data baru ya, tergantung perkembangan ya. Bahkan sekarang ada JSON segala macam ya. Eh, Coba kita cari ya. Sekarang standar SQL standar berapa sih? Coba kita tanya ke ChatGPT apa-apa ya. SQL. Eh, SQL ISO. Oh, ada 2023 loh teman-teman ya. Nih ada spek, ada speknya nih. Oke, saya sharing teman nih. Jadi ISO standar untuk SQL itu ya ternyata ada tahun 2023 nih yang terbaru ya. Oke, jadi nanti di sini saya tambahkan ya. Dan kalau kalian ingin tahu perkembangannya ya, siapa tahu ada sintak-sintak baru gitu. Cuma kan kadang nggak dipakai ya. Maksudnya dalam artian ternyata yang terbaru itu ada SQL 2023 ya. Nah, saya tambahkan deh di sini. Nggak mesti diperbarui tiap tahun sih gitu ya. Yaitu ya ada SQL 2023. Oh bisa di-download nih ya. Bisa di-download nih. Gratis kayaknya. Ya, coba saya jadi penasaran. Yang nggak pernah ngecek-ngecekin. Aduh, harus ngisi billing-billing segala macam. Apa sih ini? Apa, gampang lah nanti kalau kalian mau download silakan. At, a- atau cari aja ya. SQL 2023 ISO download. Sembilan tujuh dua. Nah, monggo lah ini kalau mau di download PDF. Bisa. Lah ini bisa tuh. ISO 2023 ya. Nah,
Ya itu kalau mau di-download atau nanti saya bagi deh kalau mau. Oke, balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Ini sudah beres, ini sudah beres. Jadi kan enak ya kalau kayak ini ya, kayak create domain ini di mana? Di Postgre kan didukung ya. Makanya saya pakai Postgre aja ya. Ke depannya nih kita pakai Postgre ya, jangan pakai MySQL lagi. Oke, ini ada timestamp, biasalah. Terus interval juga bisa ya. Kalau ingin tahu nih, eh, ditambahkan interval 1 second, coba jalan nggak ya? Eh, kita coba jalan apa tidak di Postgre. Tapi ini saya coba di mana? Di MySQL jalan ini yang ini. Intinya diganti tanda petik. Error. Kok error? Interval 1 second. Ini katanya error. Berarti ini nggak jalan ini. Coba kalau di MariaDB ya, ini saya bikin mana database, misalnya di sini deh, SQL editor, open, aduh, oh ini ternyata udah ada. Nah ini saya hapus saja. Coba ya bisa jalan nggak ya? Nah bisa jalan nih. Berarti, aduh, saya nggak tahu nih. Di, ini dia di HR ya. Nah, ini kenapa nggak jalan nih? Saya nggak tahu. Oke, setelah ini sih ya, interval 1 second. Error, error di sini. Nah, ntar kita cari deh penyebabnya apa. Atau kita cari di Postgre penasaran SQL interval 1 second, tulisannya kayak apa? Oh, dia pakai petik berarti teman-teman. Karena ini dianggap sebagai perintah. Nggak bisa, nggak benar juga. Interval 1 second. Penasaran ya. Apa second nggak bisa ya? 1 hours. Interval one hours. Oh, ada S-nya dia ya. Hoursnya ya. Oh, ini error juga. Penasaran nih. Hmm. Oh, pakainya. Hmm. Interval. Oh, pakainya date ya, bukan pakai select ya. Kalau nggak mau, jadi kok nggak mau. Hmm, nggak tahu dah saya ini gimana nih. Datem function operator.
Banyak ya, 2 per hour. Astagfirullah. Select date overlap. Date, uh, select time zone plus interval 1 day, 1 hours. Penasaran. Nah, kali ini berhasil. Kali ini error. Timestamp with time zone. Emang ini bener? Oh, tahu dah. Tapi kalau ini ya ini saya nunjukin bahwa masing-masing basis data kan memiliki itu sendiri-sendiri ya, apa namanya. Kalau kayak gini, ini malah error ya. Ya salam, ya udah. Oke. Oh, tapi lebih keren loh ya. Ini fungsi date aja kayak begini canggihnya ya. Nah, ini lebih makanya saya nggak salah lah milih ini. Select interval 80 menit. Tapi kalau ini benar ya, bisa ya? Oh, bukan. Coba yang ini. Hmm, ini jam sekarang ya. Ditambahkan 80 menit, nih, hasilnya sekian. Benar sih. Eh, 80 menit. Enggak ya lah. Enggak ya. Jam 1.03. Select. Nah, ini saya nggak tahu nih. Penasaran kayaknya. Oke. Tapi sintak ini tidak bisa dijalankan nih masalahnya ya. Ini harusnya pakai beginian nih di sininya nih. Oke. Saya kasih flag aja dulu ya. Belum bisa di Postgre ya. Perintah ini berbeda di Postgre ya. Eh, SQL ini berbeda untuk di Postgre. Saya saya ini dulu deh. Kasih catatan ya. Kalau ini kan berhasil di MySQL ya. Oke deh. Oke, nah sekarang kalau kita ingin menambahkan data, teman-teman ya. Insert.
Is, ingin menambahkan data. Ya, caranya begini ya. Insert. Ya, daripada tadi kita masukin satu-satu kayak gini. Nah, sekarang gini deh. Sebelum di... Nah, ini contoh aja lah ya. Contoh aja ya. Misalnya kita ingin menambahkan ini ya ke dalam employee ya. Misalnya data employee-nya kan baru sekian nih. Baru 5 ya. Saya tambahkan deh. Jadi ininya mana sih? Ini ya. Ini kita tarik bisa nggak sih? Ah ya. Oh, bisa jajaran kayak begini. Oke, aman lah. Nah, kalau mau menambahkan data ya tinggal insert into tabelnya apa, employee ya, employee gitu kan. Terus value-nya apa. Urutan ya sesuai dengan yang muncul di sini. Pertama SSN-nya dulu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian namanya yang belum masuk siapa? David si jadi Alfa ya. Alfa Thomas misalnya kayak gini ya. Edison. Terus address-nya misalnya Paguyangan. Terus urutannya apa aja sih? Salarinya 50.000 ya. Terus seksnya laki-laki, laki-laki itu male ya, M ya. Nah, ya ini kalau mau insert itu begitu aja ya. Ini, coba, itu kan value-nya itu kan. Kode S-nya teman-teman, values. Oke ya, harus urut. Nanti kalau kita jalankan, di sini kalau kita refresh ya, ini ada yang error. Errornya apa? Lihat Paguyangan. Oh, kenapa error? Dia kan address ya. Oh, berarti dulu. Kurang satu. Birth misalnya dia lahirnya 2006, bulan 11 tanggal 11. Nah, kita jalankan. Oke, berhasil ya. Nanti kalau di sini kita refresh, pencet F5, muncul di sini. Ya, jadi insert itu begitu. Jadi nanti kalau kalian pakai aplikasi data ya udah diperintahkan ini. Nanti ini datanya ngambil dari yang diinputkan ya. Nanti coba ya kita praktekkan menggunakan framework Next.js ya kapan-kapan ya. Oke, itu seperti ini juga bisa, teman-teman. Terus, ya. Intinya urutannya harus sama ya. Kalau kurang dari atributnya ya mempengaruhi gitu ya. Jadi tidak bisa. Itu kalau mau masukin semua datanya. Nanti ada sih kita bisa masukin data yang sedikit saja gitu ya. Kalau misalnya kita nggak mau masukin semua datanya, kita sebutin atribut-atributnya. Seperti ini ya. Jadi misalnya kita cuma mau nambahkan, kemudian urutannya juga bisa kita pisah-pisah ya. Nambahkan first name, L name, kemudian apa gitu ya. Itu disebutkan. Misalnya nih, saya ingin yang pasti itu yang 000 itu harus dibikin semua ya. Misalnya ini ya. Misalnya nih saya ganti nih. Saya mau ngisi SSS-nya aja nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya gini ya. 8, 9. Ini harus disebutkan dan sesuai urutan ya. SSN-nya. Kemudian mungkin L name-nya dulu nggak apa-apa. Nama akhir, nama depan nggak apa-apa. Misalnya inisialnya mau kita kosongin ya. Misalnya nama Sri Yuliana udah. Misalnya nama belakangnya itu Ailina. Nama depannya Maryam misalnya ya. Itu boleh gitu ya.
Terus yang lainnya kan masih boleh 00 ya. Yang nggak boleh, oh yang nggak boleh itu seksnya ya. Berarti yang seksnya harus kita masukin. Ya, misalnya yang kita isikan baru sebagian, itu disebutkan, oke, misalnya seksnya dia female ya. Kita jalankan, kita F5 di sini, dia akan muncul ya. M initnya 0, dan urutannya sesuai dengan ini ya. Walaupun yang dimasukin Ailinanya dulu, ini tetap ditaruh di belakang, karena sesuai dengan yang atas ini. Itu ya, jadi kalau nggak mau disebutin atau urutannya nggak komplit atau ada beberapa data yang tidak diisikan, maka kita harus sebutkan nama-nama atributnya. Sekian teman-teman ya. Nah, gitu. Terus contoh query ditolak. Ya, ini karena departemennya tidak ada gitu ya. Jadi ditolak. Itu dilanggar integritasnya, maka dia ditolak gitu ya. Gitu. Kalau yang bawah karena SSN-nya 0 gitu ya, maka dia ditolak. Karena saya kan sebagai primary key. Ini udah. Pengambilan data. Nah, ini select, teman-teman ya. Nanti saya kasih, saya pakai Postgre, teman-teman ya. SQL ya, kalian jalankan di Postgre, nanti datanya sudah terisi gitu ya, sesuai dengan ini. Nah, nanti coba kalian jalankan sesuai dengan ininya lah ya. Nanti coba kalian jalankan di Postgre untuk kalian latihan select-select nanti ya. Semacam itu. Oke, saya rasa begitu ya teman-teman ya. Untuk perkuliahan kita kali ini. Silakan dicoba-coba Postgre-nya, di Beaver-nya gitu ya. Kalau mau nyoba-nyoba pakai PG admin ya sama aja sih ya. Kalian tinggal misalnya ini kita refresh ya. Nah, ini ada HR kan, ada tabelnya gitu ya. Ada departemen, kalau kalian double klik kolomnya apa aja itu muncul kan departemennya. Lebih enak dari itu ya. Ini propertinya, ini SQL kalau kita ingin tahu bikin SQL-nya gitu ya. Lebih enak di Beaver sih menurut saya ya. Terus kita juga bisa connect ke beberapa basis data yang kita punya di komputer kita ya. Atau di network juga bisa masuk ke sini. Kalau ini kan untuk Postgre aja gitu. Cuma ya biar itulah. Ini apa nih? Oh isinya ya. Isinya ini. Ya kayak ginilah modelnya. Begitu ya teman-teman ya. Silakan dicoba-coba. Oke, mungkin cukup teman-teman. Jadi gitu aja ya. Kalau mau nanya, nanya di grup aja. Atau pekan depan nanya-nanya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.